iman itu butuh bukti. Tak balik ini, iman itu butuh bukti. Butuh bukti. Tidak sekedar ucapan iman, tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi begini, ketika ada ayat yang menerangkan untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasulullah, orang-orang kaya, orang munafik itu minta izin. Siapa orang-orang kaya, orang munafik ini? Orang-orang kaya, orang munafik ini, ya Rasulullah, biarkan kami di sini saja. Kami tidak usah ikut apa? Berperang. Jadi ini nanti dibagi jadi dua golongan ya. Ini orang-orang kota yang kaya, dia tidak berperang. Kemudian ada orang desa juga tidak berperang. Iki padha munafik ya, sing sitok sugih, sing sitok melarat. Sing sugih alasane ora kok perkara bondo, alasane ya wis aku tak nyumbang bondo, aku tak ning omah wae. Sing melarat alasane lah ya wong tak gumangan karo anak bojoe angel apa adan tak akan gue berjuang nganggo agama. Kita yang mana ini kira-kira? Ora kabeh lah iku cerdas. Aja sampai sugih nyengsarano, loro ya nyengsarano. Itu seperti pelajaran 4 kuadran sukses itu. Kalau mengartikan sukses itu kekayaan, maka ada orang yang kaya tapi hatinya lapang, berarti itu kaya lapang, itu jenis sukses tapi berkah. Tapi eneng sing sugih tapi sempit, kaya tapi sempit, duitnya akeh, jamaah ora tahu, berjuang ora tahu. Pokoknya karena saking kesempitannya yang dipikirkan itu dirinya pribadinya, ruang lingkup keluarganya, yang dipikir kuwi tok. Guyu karo bojo angel, guyu karo tangga angel, petuk wong angel, nek ngerti kaya wingi ya nek ngarep wong liwat dhiyet ndang utang aku. Abut, ora lumput. Dadak moro utang tenan. Iya. Insyaallah, ya Allah. Udah setan ae. Jadi ono sukses berkah, ono apa? Sukses sempit. Ono miskin sempit. Wes ora duwe duit, kangelan, sempit, ngersulah urip. Petuk sapa keliru. Takmir masjid keliru, lurah keliru, kiai keliru, ustad keliru, guru SD keliru, guru MI keliru. Kabeh nek petuk wong aku ora cocok. Ora cocok karo wong, karo bojomu kuwi ora cocok asline. Bojomu cek betah karo kowe nyocokno. Cocoke mati. Iku miskin sempit. Tapi ana miskin berkah nggih enten. Kowe ora duwe duit tapi hidupnya bahagia. Kok iso ya? Kok iso? Mletemu. Wong biyen tau ngono kok. Iya. Iya, ada orang itu nggak punya uang ada, tapi dia bisa menikmati kehidupannya. Sampeyan nggak percaya jajal ning kota itu. Ono tukang becak nek turu nelekor panas krok norok. Ya, diwale tak krasa. Lah ya boyak Pak becak Pak yo ngene angel jan. Iya, ngono cek turu tuan. Ada orang yang tumpakane mobil, rumahnya mewah, turu lo nganggo obat tidur. Saking gak iso turu klepan ngalor itu. Nah, itu namanya miskin tapi apa? Berkah. Sampai milih ndi kira-kira? Miskin berkah, miskin sempit, kaya sempit, kaya berkah. Milih mana? Mestinya harus kaya berkah. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu kaya berkah. Nah, ini membahas tentang orang-orang kaya, orang munafik yang ada di Madinah. Ketika diturunkan surat kepada mereka untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasulullah, mereka meminta izin untuk tidak ikut berperang. Mulane nyumbang tok iku yo aja kok aku nganggo harta kok aku. Iman itu butuh bukti amal. Ada orang seperti ini. Aku sholat guring-guri, yang penting sedekah dhisik.
Sementing sedekah dhisik, pokoknya nyumbang pondok, nyumbang masjid, adapun sholat itu gampang. Iya nek dikek hidayah urung mati sholat dhisik. Lah nek ngerwayah anu dadak urung sampai sholat dadak mati. Makanya kita menyumbang harta itu jangan jadi acuan dulu. Tapi kowe terus aja dadi wong munafik sing sumbangane nganggur ya aja. Nek eneng wong spot ya eneng wong sedekah ya kudu di spot. Tapi sedekah saja itu tidak cukup, harus ada amal sebagai bukti iman. Mulane wong sugih-sugih Utsman bin Affan ora kok nyumbang tok, budal perang. Abdurrahman bin Auf ora kok nggawa duit tok, tapi apa? Budal perang. Tapi perang ini maksudnya perang melawan orang kafir, bukan perang melawan pemerintah. Kalau perang melawan pemerintah namanya bughat. Bughat itu pemberontak. Kalau kita perang dengan pemerintah itu berarti melawan pemerintah, dan nanti ada masuk dalam ayat-ayat bughat. Kalau bughat berarti kita tidak akan pernah bahagia fid dunya wal akhirah. Maka kita tidak boleh menjadi bughat, tidak boleh menjadi apa? Pemberontak. Pemberontak terhadap pemerintahan sah. Yang diperangi adalah orang-orang kafir ketika itu sangat dibutuhkan untuk berperang. Dibuktikan oleh Indonesia tahun sebelum 45 sampai 45 kita juga melawan orang-orang apa? Kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, orang-orang kaya ini mudah untuk minta izin. Dan mereka mengatakan zarna nakum ma'al qaidin, biarkan kami bersama orang-orang yang tidak berangkat perang. Siapa yang tidak berangkat perang? Anak kecil. Kedua, wanita. Ketiga, orang sakit, orang tua yang sudah tidak. Ketiga, keempat, kelima, orang cacat. Jadi pertama anak kecil, kedua wanita, ketiga orang tua sakit, yang keempat orang cacat, orang yang lemah yang tidak betul-betul tidak bisa berangkat perang. Misalnya wongi kuru mengingi bocah perang lagi 10 langkah mati, itu nggak usah ikut perang. Ngetek melo, ngetek melo ya urung perang wis mati deh. Ngaku mah. Lah orang-orang munafik yang kaya itu radhu bi ayakunu ma'al khawalifi. Mereka rela biarkan kami tidak usah ikut. Lah orang-orang seperti itu hatinya sudah ditutupi oleh Allah, tapi mereka tidak memahaminya. Maka kita sebagai seorang mukmin harus mukhalafah dengan ini. Seorang mukmin berarti harus peduli. Seorang mukmin yang kaya harus punya empati, harus membuktikan imannya dengan perbuatan. Oh kok sekedar nyumbang-nyumbang tok, tapi harus ada apa? Amal. Harus ada amal yang kita kerjakan untuk ruhul jihad. Kalau jihadnya Rasulullah dulu dengan berperang, maka jihad kita sekarang banyak kebaikan. Apa? Misalkan pendidikan, misalkan ambil bagian dalam apa, itu ruhul jihad kita. Ro'an termasuk ro'an itu jihad. Ono sing jihad ro'an, ana sing jihad mulang, ana sing jihad. Pokoknya kita punya peran lah. Di mana agama ini kita berperan, jangan-jangan kita tidak punya peran apa-apa. Ono musola kok ketoke kotong ganeng yo, ambil peran di situ. Nyapu-nyapu utawa apa ngono. Nek andane elek yo ngongkon wong. Utawa adzani dhewe, kok gak ning imame dhewe. Terus dilokno wong, iki wis maleh cah gawe maleh kae. Sakjok ngaji ning mayang kawe sing mbuh gawe piye kae. Pak adzan dhewe salah-salah dhewe. Itu bukan malah ngono ora, yo ambil bagian. Di dalam perjuangan ini kita harus ambil bagian. Apa yang kita bisa berikan untuk agama ini? Ternyata orang kaya saja dengan hartanya tidak cukup, harus ada apa? Amal, bukti amal. Tapi wong sugih ujiannya di situ. Lu ngene iki sing ngaji, Pak Yai, aku privat wae yo. Jejer karo wong larat-larat rodok sungkan. Astagfirullah. Sugihmu sak piro? Ngapa lho Yai? Lho ana sing privat ngene bareng Mas. Aku ulang. Wis tapi mau teko. Dia enggak mau datang. Datang ke rumahnya, bayarnya pantangi 200, dadi 1 juta, 3 juta gak apa-apa. Sing penting mau teko ning omah. Ada yang seperti itu.
Awal-awal saya mau pulang dari pondok, masya Allah, wong sugih-sugih dong ngerubung. Ngerti, iki maksudnya ngerti nek iso ngulang bocah, terus iso didik bocah, ngoten niku anakku ulang pribadi Pak. Wis to piro sampean njaluk bayaran piro? Tapi nek ngurusi anak wong sugih, aku kerang arah aku ngurusi anak wong melarat-melarat, terus anakku sapa sing ngopeni? Ya ngene lho Pak. Datang di pondok, datang di musola. Nggak ada bedanya. Si kaya dan si miskin dalam urusan thalabul ilmi nggak ada bedanya. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika anaknya khalifah mondok di situ, anaknya gubernur mondok di situ, tambah dikongkon ngiji sikile, tambah ekstrim, cara wong tambah dikongkon isah-isah. Untuk apa? Untuk dia tahu bahwa kamu bukan siapa-siapa. Mengajari hati bahwa kamu bukan siapa-siapa itu lebih berat. Nek sampean sugih terus anake gurumu mbok kongkon teko ning omahe mbok bayari larang, itu membahayakan kepada kepribadian dan hatinya anak. Karena dia akan menjadi untuk sombong mudah, untuk sum'ah wah gampang lah. Makanya yo bejo iki sing ning kene sugih-sugih kok gelem kumpul Mas Taib, kumpul ngono kuwi bejo. Ya, sugih lho. Pertaminal. Enggak artinya itu butuh mental yang sangat kuat. Makanya di sini, ini orang munafik ini kaya atau miskin? Kaya di sini. Dia mengandalkan hartanya. Makanya Rasulullah tidak boleh terkagum dengan kekayaan orang-orang munafik. Karena orang munafik ini hatinya sudah disempitkan oleh Allah, ditutup dan mereka tidak memahaminya. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kalau orang munafik dengan kekayaannya, dengan pangkat dan jabatannya, mereka tidak mengambil bagian apa-apa di dalam perjuangan. Tapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berjihad dengan hartanya, berjuang dengan hartanya dan dengan dirinya. Jadi iman itu butuh bukti amal. Apa ini? Iman itu butuh bukti amal. Berjuang ya dengan harta, ya dengan tenaga, pikiran. Ya pokoknya dengan apa? Anfusihim. Ya action. Bukti amal. Nek bahasa Arab gampang ya amal. Jadi berjuang itu tidak dengan harta, tapi ambil bagian di dalam apa? Perjuangan fisik, perjuangan amal. Wa ulaika lahumul khairat. Mereka ini orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Tidak al-khair tapi al-khairat, banyak kebaikan. Jadi kalau orang itu ambil bagian di dalam perjuangan agamanya Allah, dia diberi banyak kebaikan. Oke, ini kita kembali ke orang hidup, manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Dikongkon dolanan atau kongkon ibadah? Dikongkon golek duit atau kongkon ibadah? Ibadah. Dikongkon nyambut gawe atau dikongkon ibadah? Berarti tujuan hidup manusia apa? Ibadah. Oke, ini kunci. Iki nek wis kunci, engko benak kabeh. Masa kowe ora duwe duit iso ibadah lho. Aku diciptakno Allah kon ibadah kok ora kongkon duwe duit kok. Wis ayem. Ora duwe duit wis iso ibadah. Tujuane urip kongkon ibadah. Oke. Nah, ibadah ini nanti bisa diaplikasikan dalam setiap amal kita. Nek kowe nyambut tem gawe niat ingsun ngabekti ning ngene Allah kanthi ibadah, keringet sing netes ya dadi zikir. Dadi ibadah. Tapi nek tujuane metu kok omah golek duit, ya duit urung karuan oleh, kesel wis mesti. Tidak bernilai ibadah. Mane sesuk sing ape berangkat ngedos isuk nggo arit bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ibadah.
Kok sak serekan iki padha karo la ilaha illallah ping pira. Pari sak bongkok iki padha 30 la ilaha illallah. Maksudnya wayah ngono ki yo rasah muni la ilaha illallah, tapi nilai bobot ibadahmu wis padha ngono maksudnya. Orang kok la ilaha illallah, la ilaha orang ngono yo dari rumah itu loh niat ingsun apa ibadah. Lah setiap sak serekan pari itu sudah bernilai zikir ibadat. Wes, tujuan hidup manusia itu untuk apa? Ibadah. Dan orang yang mengabdikan dirinya untuk ibadah itu akan diberi banyak kebaikan oleh Allah. Wa ulaika lahumul khair. Enggak percaya, lihat guru-guru pondok pesantren. Lihat guru-guru pondok. Kula niku didalu ndolani kanca, mondok teng Tanggir yo dadi ustaz pondok. Pekerjaanmu apa, Mas? Ya ngulang ngaji. Yo digaji saulan 300.000. Bayangno anake telu saulan digaji 300.000. Kira-kira cukup enggak? Cukup. Nah, ayat seperti ini harus diyakini. Wa ulaika lahumul khairat. Bukti nih anake telu yo iso gawe omah yo keramika, yo iso tuku motor. Urung mobil. Ya urung duwe mobil. Enggak, ini terus tak tanya, lah terus ma'isyahmu gimana? Wah, mbah jenenge santri iku yo yakin. Dilalah ngono ki oleh wae. Apa dia punya lele itu 23.000. Dua lele itu 23.000 dari sak terpal sampai pirang-pirang terpal dan sudah 13 tahun mau ngingu lele. Dilalah, yo payu larang. Dilalah. Sing tak ngumbangun omah yo duwe iki. Bangun duwe iki. Kadang-kadang terus gawe lemari elek-elek yo ana wong takok yo dituku larang yo wa ulaika lahumul khair. Jadi kalau kita ambil bagian dalam perjuangan agama, kebaikan didatangkan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau tujuan kita hidup untuk menumpuk kekayaan, hati disempitkan dan kamu tidak ambil perjuangan dalam agama, yo gak iso oleh keapian. Rono ruwet, rene tambah ruwet, gerimpung, ruwet kejilet, ruwet walah wis. Ulapane wanyel. Dilapis sithik. Oke. Jadi pertama kalau kita ingin banyak kebaikan datang kepada kita, apa yang kita lakukan? Niat ibadah dalam segala aktivitas. Iman itu butuh bukti amal. Setelah kamu dapat kebaikan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. A'adallahu lahum jannat. Ini tidak hanya di dunia. Jadi sebenarnya orang mukmin itu surganya sudah di dunia. Dengan apa? Dengan kelapangan hati, dengan keberkahan hidup, dengan segala kebaikan di sekelilingnya itu sudah surga. Ngaji ini perasaanmu gak swarga tuh. Swarga ini. Utang ora iling wae ngene. Maca ayat Quran utang ora mikir ini. Ya nasi nilai kan. Nek wae disinggung. Nggih. Sebuah kenikmatan. Makanya orang mukmin dia mendapatkan surga yang mulai dari di dunia. Orang munafik, orang kafir mendapatkan kesulitan siksa juga dimulai dari dunia. Ini sudah merasakan. Di akhirat a'addallahu lahum jannah. Allah menjanjikan kepada mereka surga, yang surga itu mengalir di bawahnya kebun-kebun, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, abadi mereka di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Itu adalah anugerah yang besar. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kalau tadi orang-orang kaya yang tidak ikut berperang, tidak ikut ambil bagian di jalan jihad. Waja'al mu'adziruna minal a'rab, tidak hanya orang kaya. Datang orang-orang yang meminta izin tidak ikut berperang dari orang-orang perdesaan, orang-orang a'rab, agar mereka diizini. Wa qata'al ladzina kadzabullaha rasulah, dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu tidak ikut perang, duduk. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Mereka orang-orang kafir akan tertimpa kepada mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Ada yang mengatakan ini adalah kabilah Asad,
ada yang mengatakan Qabilah Ghatafan. Qabilah Asad dan Qabilah Ghatafan ini orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang alasannya ngeten, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan ikut berperang ya Rasul, sedangkan aku kesulitan ekonomi, aku kesulitan untuk memberi makan anak istri. Masya Allah, pola pikir seperti ini sampai hari ini ada enggak? Anakmu gak mau pondokno kak, sing tinggu biaya. Anakmu gak mau kongkon anu kak, sing tinggu biaya. Gak ikut bangun-bangun musola kak. Lah iya, wong tinggo uripe wis angel. Iki turunane jenis iki cek ngene ora. Ayo lapangkan hati, lapangkan pikiran, lapangkan jiwa. Jangan sampai kita seperti Qabilah Ghatafan, Qabilah Asad ini. Ekonomi dijadikan acuan untuk tidak berbuat. Mulane jere Gus Bakib ya jadi kere-kere kreatif. Aja kere pasif. Wis kere pasif. Kere ning omah. Ya ngene kan kere-kere aktif toh. Ya kere lah ngaji, kreatif, ambil bagian dalam perjuangan agama, mbuh ngudek-ngudek luluh, mbuh anu. Yes, kreatif lah. Jadi tidak hanya orang-orang yang berharta yang punya alasan untuk tidak berperang, orang miskin pun punya alasan untuk tidak berjuang di jalan Allah. Makanya infak itu disedekahkan pertama ya ngono. Mulane nek ngerti duit 1.000 ya kudu sing 10.000 dan gage infakno dhisik. Nek gak mbok infakno kobet kanggo liyane. Perkara nuruti weteng, pira-pira kurang. Mbah ususmu terbuat dari apa? Kok entek akeh. Apa-apa kok kurang. Dina 1 juta ya kurang. Ya kurang. Iya, saya punya temen itu penghasilannya 1 hari 5 juta. Tapi hutangnya berapa miliar itu? Tak suruh hidup simplicity nggak bisa, hidup semurah mungkin itu nggak bisa. Tak telepon di mana? Sarapan, lah ini di sarapan Aston. Astagfirullah. Yo tuku-tuku pecel yo ora iso deh. Kulino sarapan gandeng Aston yang Fafe jadi. Anaknya gak doyan sego pecel pinggir dalan. Astagfirullah. Oh iso ya. Ngurus. Oh no, menungso kaya ngono yo. Saya pengen aku. Beruntung lah. Jadi gini, miskin dan kaya itu tidak jadi alasan untuk tidak berjuang. Kaya juga berjuang, miskin juga berjuang. Karena dari dulu zaman Rasulullah orang miskin pun punya alasan untuk tidak berperang. Alasannya yaitu ekonomi. Sing marat-marat rumongso iki mesti. Orang-orang miskin punya alasan untuk tidak berjuang, orang-orang kaya juga punya alasan untuk tidak berjuang. Tapi sebenarnya hati mereka yang kafir itulah yang menyebabkan mereka tidak berjuang, yaitu. Buktinya banyak orang miskin anaknya tetap di pesantren. Banyak orang miskin juga berbuat ambil kebaikan di dalam jalan agama, banyak. Tapi yang miskin sempit nih, masya Allah, ya rekoso tenang. Ya wis ngedus, ora poso, ya melarat, ya mau, ya ora salat, ya masya Allah niku. Nauzubillah summa nauzubillah, didoakan saja kita tarik lah. Pun. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dosa untuk tidak berperang, untuk tidak berjuang di jalan Allah. Siapa? Orang-orang yang lemah. Jadi nek wong cacat, ada orang yang tidak bisa berjalan, ada orang yang tidak bisa, itu dia tidak ikut ambil bagian perang, tidak berdosa. Juga bagi orang sakit, juga tidak dosa bagi orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dinafkahkan. Jadi betul alasan untuk itu betul sebenarnya. Tapi nanti kan ada subsidi silang. Jadi nanti ada setelah ayat ini orang yang dia itu nangis sama Rasulullah karena dia ingin berjuang, ingin berperang. Tapi saya nggak punya biaya, nggak punya unta, nggak punya kuda, nggak punya bekal untuk berangkat, dan nggak punya harta yang ditinggalkan untuk keluarganya, saking miskinnya.
Akhirnya Rasulullah, siapa yang membiayai? Sudah nggak ada. Terpaksa dia ditinggalkan dan keadaan menangis karena saking ingin berangkat berjuang. Tidak ada dosa bagi mereka. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Kalau memang semua itu mengharapkan kebaikan untuk Allah, mengharapkan kebaikan untuk Rasulullah. Jadi urip ku asline ngeten. Bolak-balik. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Ketika kita mengharapkan kebaikan untuk Allah dan mengharapkan kebaikan untuk Rasulullah. Mulane enten hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itu mengharapkan kebaikan. Untuk siapa ya Rasulullah? Kebaikan untuk Allah, kebaikan untuk Rasulullah. Tidak apa-apa, orang sakit, orang cacat, orang yang tidak punya apa-apa, tidak ikut ambil bagian perjuangan, tidak apa-apa. Kalau memang itu kamu bisa menyembah Allah dengan baik, mengimani Rasulullah dengan baik, itu namanya ad-dinu an-nasihah. Agama itu mengharapkan kebaikan. Berarti ngeten, kowe iku nek urip kanggo tatanane Allah, uripmu ya ditata Allah. Kowe uripmu ruwet iku perkara kowe pengin nata awakmu dhewe. Bayi urung lahir wis dicukupi rezekine karo Gusti Allah. Ngono anakmu gawe rekening gendut, gawe dhewe jagane kuliah, anakmu cek TK. Lah ngono ki oleh, tapi kedawan nek mikir. Sedekah medhit diutangi dulure ora oleh. Sing dipikir tabungane iki sumber nglebokno tentara anakku. Anake cek TK. Nah, orang-orang seperti ini, hidupnya nggak bisa bahagia. Totonan sing paling apik niku totonane Gusti Allah. Nek kowe nurut totonane Allah, wis ora sah piye-piye, uripmu ditata Allah. Kula niku riyen nek sing mikir ngene. Tuhan kok rabi iso ngendingone opo? Aku tahu ditok lek wong ning perapatan masjid kono, tapi dudu Mas Taib lho. Pas ngantenanya, Kang, kan kalau tidak nih, nek nyeluk Kang berarti wong mayang kawis, nek nyeluk Ustad wong kota, nek nyeluk yi kayak kiai ini berarti wong adoh, ora patek kota tapi wong desa. Nyeluk, jadi roh pulo, nek nyeluk kiai, oh berarti yo menengah ke bawah, tapi wong adoh, nek nyeluk wong kene, Kang. Nek nyeluk wong sing sugih-sugih nek nyeluk Ustad, iki wong kota-kota. Dadi nek ngerep ketok sugih nyeluk Ustad. Kamu salah ya? Yang nyeluk ha. Ini dulurku. Ini dulurku. Menoleh nyeluk ngono. Jadi ketika pengantin baru itu kaget. Orang-orang itu kaget. Tapi kok rabi dingoni. Oh. Lah ya Gusti Allah iso nyuwek cangkemku mosok gak iso ngleboni. Wis nek kebon kok dhewe. Lah ya kita niku cangkeme wis disuwek pangeran. Berarti sing tanggung jawab ngiseni sapa? Pangeran. Lah dene kowe gak diseni, iku salahmu. Salahmu dhewe. Ora nganggo tatanane Allah. Nek kowe gelem nganggo tatanane Allah, ya ditata pangeran. Itu jenenge idza nasahu lillahi wa rasulih. Dalam semua kelemahan kita, kecacatan kita, tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu mengharapkan kebaikan untuk Allah dan Rasulnya. Pokoknya tujuan uripmu itu aja sampai lepas saka Allah dan Rasulnya. Paham ya? Tujuan urip aja sampai lepas saka Allah lan Rasulnya. Gusti Allah karo aku piye? Rasulullah karo aku piye? Kudu mbok pikir. Sing mbok pikir gak kuwi kadang-kadang. Anakku piye, bojoku piye, maratuaku piye, kowe sing mbok pikir kowe pangeran karo Rasul ora tau mbok pikir lah mulane kowe gak tau dipikir karo pangeran. Baik. Ma'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. Ma'alal muhsinina min sabil. Orang-orang yang memperbaiki dirinya untuk perkara agamanya Allah itu tidak ada kecuali kebaikan, tidak ada jalan kecuali apa? Kebaikan. Jadi masih wong cacat ora perang, masih wong fakir ora perang, tapi betul-betul fakir kalau dia ingin
berperang dan tidak ada biaya, maka dia tetap mendapatkan apa? Kebaikan. Wallahu ghafurur rahim. Maka Allah mengampuni, maha mengampuni dan maha belas kasih. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak dosa lagi orang-orang yang datang kepadamu Muhammad untuk kamu menanggungnya. Kemudian kamu mengatakan, aku tidak mempunyai sesuatu untuk menanggung kalian. Tawallaw wa a'yunuhum. Kemudian mereka berpaling tapi matanya menangis, berbesmili. Karena apa? Karena bersedih. Mereka tidak menemukan apa yang dibelanjakan untuk ikut berjuang di jalan Allah. Itu berarti tidak dosa. Ini ada yang mengatakan ini namanya Bani Muqarrin. Bani Muqarrin itu ada 7 orang yang datang dari desa jauh menghadap Rasulullah ingin berperang tapi minta disubsidi. Saya ingin berjihad ya Rasulullah, tapi fasilitasi. Rasulullah sampai bersumpah, wallahi la ahmilukum alaihi wa la ajidu ma ahmilukum alaihi. Demi Allah, aku tidak bisa mensubsidi kalian dan tidak menemukan siapa yang mensubsidi kalian. Akhirnya orang ini menangis. Kemudian mereka ditimbalikan dengan Nabi. Kemudian ternyata diparingi tumpahan. Artinya ada orang yang belakang-belakang itu, kula mawon kanjeng Nabi, kula mawon ditimbali. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah? Aku akan mengganti sumpahku dengan puasa. Rasulullah berpuasa 3 hari gara-gara yang ngopeni mau melarat-melarat nih. Jadi berpuasa 3 hari wis kadung muni wallahi la ahmilukum alaih. Dadak guri-guri ono wong gelem nanggung tetep berangkat. Akhirnya kanjeng Nabi wis kadung sumpah, aku akan berpuasa 3 hari untuk kafaratul yamin. Ada yang mengatakan ini Bani Muqarrin. Kalau Bani Muqarrin ini tidak jadi berangkat. Jadi ada beberapa golongan, kalau Bani Muqarrin tidak berangkat, tapi golongan yang Abi Musa itu berangkat. Dari dua-duanya ini, 2 golongan ini berarti sekitar 14 orang, yang 7 berangkat, yang 7 tidak. Nah, orang seperti ini tidak berdosa walaupun tidak berangkat perang, karena memang betul-betul masyakoh dan tidak ada. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'khawalifi wa taba'allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya siksa atau dosa itu untuk orang-orang yang meminta izin untuk tidak ikut berjuang tapi mereka kaya. Mereka kaya tapi minta izin. Mereka sehat tapi minta izin. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Mereka rela untuk tidak berperang, tidak berangkat. Wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah menutup hati mereka sedangkan mereka tidak mengetahui. Jadi intinya ketika kita ikut ambil bagian sekecil apapun dalam perjuangan Allah, Allah akan memberikan kita banyak kemudahan dan kebaikan. Sing ora duwe duit apa sing mbok lakoni, mbok nyabrang-nyabrang wong. Pokoknya kebaikan yang kita lakukan. Lakukan kebaikan yang kita punya sir di dalam kebaikan itu. Misale, omahku pinggiratan gede. Aku ape berjuang nganggo duit ora duwe duit. Ape berjuang nganggo tenaga, rodok ringkeh. Ya wis nek wong ape nyabrang sampean tuntun ayo mbah tak sabrangno. Itu tok yo jihad. Iku sing gak duwe duit. Utawa sing ora duwe duit tapi rasa awake. Ya, lihat sekeliling kita, apa yang perlu dibantu bantu. Dengan tenaga kita. Guyumu iku wis dadi jihad. Ngayemno wong iku wis dadi jihadmu. Iling ngayemno wong iku jihad. Petuk. Lah ning opo le? Ruwet, Pak. Ruwet. Wong krungu bahasamu ruwet, ning pinggir-pinggirmu malah ruwet kabeh. Iku jenenge mutaati. Lan dhek wingi kula kalih Covid, ada salah satu warung. Warung rodok sepi ya. Kula ngrikoi ruwame. Terus jadi obrolan kita saat itu. Loh, kok ruwame ya? Kok ruwame? Loh. Duit iku narik seperti magnet.
Maksudnya, umpama ning dompetmu iku kulino ono 400.000, yo terus kisi 400.000 terus. Tapi nek kadung kotong yo wangel bisa. Duit warung yo ngono. Nek eneng wong ning kuno rezekine akeh, sapa kuno, wong yo teko, itu magnet. Jadi kebaikan itu menarik, keburukan juga menarik. Ketika Anda bertemu dengan orang senyum, sret. Piye Mas? Alhamdulillah iso wis duha ngene iki. Ora pamer lo ya, ora pamer. Ini cara nek petuk Mas Taib kan ngono. Dhek mbah riyak ora kan yo gak roh, tapi kan wong terus ayem. Alhamdulillah ini lho piye? Kurang nikmat piye? Iso wis duha jajal piye? Oh, iso wis duha. Kayak contoh Pak ya. Kayak contoh masyarakat. Wah. Kayak contoh masyarakat. Kayak kok ae. Iya, tapi kebaikan itu nular, keburukan juga nular. Nah, sering tak contohno bojo wis apik-apik terus petuk wong ruwet. Akhirnya melok teko omah melok ruwet bojomu. Ini bojomu terus kenconan wong ruwet. Nah, konconan wong ruwet teko omah melok ngruweti uripmu. Tengere piye? Tapi nek bantu ya ora apa-apa karena kita misalkan daun apa danau ya tetap selesai.